Saat Yiyol dan Enju sadar mereka kembali bertukar, Yiyol yang berada di tubuh Enju segera berlari ke istana untuk menghentikan raja. Sementara raja tengah menghunuskan pedangnya kepada adiknya, Yiyol karena telah berani menyuarakan jika semua ini terjadi karena ulah raja sendiri. Lalu kemudian Ratu dan selir Gemnok datang untuk menghentikan sang raja. Ratu berkata, "Sudah cukup, Hong Minjik menjadi korban. Jangan ada lagi korban yang lainnya." Barulah di sana raja sadar dan meminta Yiyol untuk menemuinya di aula utama kerajaan. Enju yang berada di tubuh Yiyol pun sadar biksu wanita itu benar. Mereka harus merubah pemimpin yang baru karena bisa-bisa ada korban kebengisan lain dari sang raja. Sebelum masuk menemui raja, Enju mengambil sebilah pisau dan memberi pesan kepada Deju, jika Hongxi atau Enju datang kemari, sampaikan pesan darinya. Jika ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Di sana, Yiyol yang ada di tubuh Enju berpikir, jangan-jangan Enju kembali ingin membunuh sang raja. Di aula kerajaan, raja bertanya kepada Yiyol, adiknya, siapa yang sudah mempengaruhi Yiyol untuk membela putra Hong Minjik? Di sana, Enju pun bingung harus berkata apa. Dan tiba-tiba, Jay datang bersama Enju yang adalah Yiyol untuk memberikan bukti jika Deil bukanlah pemanah yang berniat membunuh sang raja. Buktinya adalah dengan kesaksian dari Enju selaku adik Deil putra Hong Minjik. Jika selama ini setiap tahun Deil selalu mengikuti ujian militer, namun nilai memanahnya selalu rendah dan berakhir tidak lolos. Jika ia pelakunya, itu sangat tidak mungkin. Dan di sana juga, Enju yang berada di tubuh Yiyol berkata, tidak ada satupun orang yang mempengaruhinya. Semua yang ia lakukan murni dari dirinya sendiri. Sama ketika ia melindungi raja dari panah tersebut. Raja pun merasa sedikit bersalah dan berhutang budi kepada adiknya. Sehingga akhirnya masalah ini ia anggap selesai dan Deil pun dibebaskan. Namun sebelum itu, raja bertanya kepada putri Hong Minjik di mana baru pertama kali ini ia melihat Enju. Bagaimana keadaan ayah Enju, Hong Minjik di saat-saat terakhirnya? Enju yang sebenarnya adalah Yiyol berkata semua perkataan, perbuatan jujur dan terus terang dari Tuan Hong Minjik semata-mata demi kebaikan yang mulia raja. Maka ia berharap raja tidak melupakan ketulusannya. Setelah itu, Yiyol dan Enju bertemu di kamar Yiyol. Mereka tidak menyangka akan bertukar tubuh lagi. Di sana, Enju yang ada di tubuh Yiyol menjelaskan maksudnya tidak akan melakukan kesalahan yang sama adalah ia tidak akan membunuh siapapun karena menurutnya kematian tidak akan menyelesaikan apapun. Lalu kemudian Yiyol memeluk Enju, seolah ia mencoba menguatkan dan bertanya-tanya kenapa langit sekejam ini kepada mereka berdua. 하늘이 이렇게까지 우리한테 지독하게 굴면 안 되나? Sementara itu, kepala sekretaris kerajaan Im Sahyong baru mengetahui kenapa tiba-tiba raja terbangun dari tidurnya. Rupanya Gemnok menghentikan dupa obat secara diam-diam. Akibatnya, Gemnok ia culik dan ia ancam dengan digantung tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Saat raja bertanya keberadaan Gemnok, Sahyong hanya bilang, Gemnok sedang flu dan istirahat. Untuk menggantikan Gemnok, Sahyong memanggil para Gisaeng untuk menghibur sang raja. Ketika pulang ke rumah, Sahyong pun mengetahui alasan kenapa Pangeran Yiyol begitu peduli kepada keluarga Tuan Hong. Menurut Song Jae, sepertinya Pangeran Agung itu menyukai Enju. Ia menceritakan kedatangan Yiyol ke rumahnya dan menyerangnya saat ia hendak memukul Enju. Sahyong tidak menduga dari semua wanita yang ada di Joseon, Pangeran Yiyol malah menyukai Enju si anak budak.
Jadi di sana, Sahyong pun berencana menyingkirkan pangeran, tapi ia harus menyelesaikan masalah pangeran dan wanitanya terlebih dahulu. Singkat cerita, Yeol kembali menjalani kehidupan sebagai Enju, dan sayangnya ia harus menghadapi kegaduhan di klinik yang pada saat itu sedang kedatangan banyak pasien. Di sana, tidak banyak yang bisa ia lakukan. Pekerjaannya selalu berantakan. Saat berlari, ia pasti terjatuh dan membuat rekan tabib keheranan. Salah satu tabib berkata kepada Herim yang pada saat itu datang membantu jika sepertinya otak Enju bermasalah setelah ayahnya wafat. Hati yang sakit, maka otak pun ikut sakit. Karena melihat Enju sepertinya kesusahan karena bajunya, Herim lantas membantunya mengikat roknya. Ia bingung kenapa Enju tidak bisa melakukannya, padahal harusnya semua wanita bisa melakukannya. Enju yang sebenarnya adalah Yeol hanya bilang, belakangan ini ia memang sering melupakan banyak hal. Setelah bertukar tubuh atau jiwa, Yeol dan Enju memutuskan untuk berbagi informasi dan bertemu di toko buku di pasar setiap jam 7 pagi. Di sana, Yeol mengusulkan demi situasi mereka sepertinya akan lebih baik jika Daeju juga mengetahui kondisi mereka. Namun, saat Yeol dan Enju memberitahukan Daeju, Daeju malah berpikir mereka berdua sudah tidak waras. Ia menolak untuk percaya karena hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Tetapi, melihat tingkah laku mereka dan cara mereka berbicara, sepertinya memang benar bahwa Pangeran Yeol dan Enju bertukar tubuh atau jiwa. Sementara itu, malam harinya, Jae memutuskan untuk memberitahu Yeol jika ia harus waspada karena rencana ayahnya. Saat itu, ia tidak tahu jika Yeol adalah Enju. Tapi entah mengapa, melihat wajah Yeol yang sendu dan sepertinya mengkhawatirkan dirinya yang pada malam itu sedikit mabuk karena habis minum-minum, ia malah melihat wajah Enju. 걱정은 그의 것만으로도 얼얼합니다. Keesokan harinya, Daeju menyampaikan pesan dari Ibu Suri kepada Yeol jika kepala penasihat negara Han Songrok ingin menemui pangeran. Seingat Enju, Yeol belum pernah memberitahunya bagaimana rupa kepala penasehat Han. Jadi Daeju pun memberitahukan jika dia adalah menteri yang baik yang berpihak kepada pangeran. Kedatangannya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suri dan Pangeran Yeol karena sudah memberikan pekerjaan kepada Daeil, putra sulung dari teman lamanya mendiang Hong Minjik. Ibu Suri saja sampai sekarang masih merasa bersalah kepada keluarga Hong. Bahkan, ia tidak berani menatap wajah Daeil pada saat menemuinya. Menurut kepala penasehat Han Songrok, mendiang raja terdahulu alias ayah Pangeran Yeol pasti akan bangga melihat tindakan Yeol baru-baru ini. Sementara itu di klinik, Herim berniat mengajak Enju berjalan bersama setelah pekerjaannya selesai. Namun Enju yang adalah Yeol menolak karena ia ada janji dengan seseorang. Herim menduga Enju sudah punya kekasih. Ia pun penasaran siapakah kekasih Enju. Enju yang adalah Yeol hanya bilang dia adalah seseorang yang menjauh ketika ia mendekat. Herim pun berkata, pria yang ia sukai juga seperti itu. Katanya ada wanita yang tidak bisa ia lupakan, namun entah mengapa ia juga tidak bisa melupakan pria tersebut. Yeol tahu yang dimaksud Herim adalah dirinya. Jadi, ia pun memberi nasihat kepada Herim untuk melupakan dan melepaskan pria tersebut. Karena dengan begitu, Herim bisa mencari cinta sejatinya karena Herim adalah wanita yang baik hati. Lalu tiba-tiba seorang anak kecil datang ke klinik tersebut dan memberitahukan jika teman-temannya sedang sakit parah. Rupanya, teman-temannya ini adalah anak-anak terlantar yang bersembunyi di kandang kuda milik orang lain dan mereka sedang demam dan juga kelaparan. Sementara pada saat itu,
Anju yang sedang menunggu Yiyol di penyewaan buku merasa khawatir karena Yiyol tidak kunjung datang. Sehingga ia memutuskan untuk menyusulnya di klinik dan ia mendapati Yiyol bersama Herim sedang mengurus anak-anak yang sakit. Anju yang saat ini berada di tubuh Yiyol langsung memeriksa anak-anak tersebut dan segera meresepkan obat, sementara Herim bingung dengan apa yang terjadi. Herim lalu bertanya, sejak kapan Pangeran Yiyol paham tentang pengobatan? Yiyol yang sebenarnya adalah Anju hanya bilang, ia sering mengunjungi klinik dan juga dia yang memberikan bahan-bahan obat yang ada di sini. Sehingga sesekali ia mempelajarinya. Lalu Anju yang adalah Yiyol datang sembari memperlihatkan dalamannya. 은주야! 미안요. Keesokan harinya, Yiyol mengajak anak-anak itu untuk mandi dan membersihkan diri di sungai. Lalu kemudian Anju datang karena ia yakin Yiyol tidak bisa mengurus anak-anak itu sendirian. Dengan telaten, Anju membersihkan mereka dan juga membuang ingus anak-anak itu, mengajak mereka bermain dan memikirkan nasib mereka yang tidak punya orang tua, tidak punya tempat tinggal, apalagi makanan. Yiyol yang melihat hal tersebut merasa tidak sepatutnya anak-anak itu mengalami hal demikian. Seharusnya pemerintah bisa memikirkan nasib anak-anak yang terlantar. Di sana Anju pun menyadari kata-kata dari biksu wanita itu. Apakah dengan berganti kepemimpinan semuanya akan berubah? 뭐가? Sementara itu, para menteri, terutama kepala Han, bertanya mengapa raja membunuh Hong Minjik. Apa kesalahan orang yang paling dipercaya raja itu? Raja sendiri bingung harus menjelaskan apa. Ia hanya bilang tidak ada yang boleh menyebut atau bertanya tentang Hong Minjik lagi, atau mereka semua akan dieksekusi. Raja lalu bertanya kepada Im Sahyong, sebenarnya pada saat itu apa yang terjadi? Seingatnya, ia memburu harimau. Kenapa panahnya malah mengenai Hong Minjik? Sahyong hanya bilang, lupakan saja. Jangan sampai para menteri yang lain tahu kelemahan yang mulia raja. Akhirnya, anak-anak terlantar itu akan tinggal dan dirawat oleh Dongju dan juga Soksam. Yiyol akan membiayai mereka hingga dewasa. Anak-anak itu begitu gembira karena akhirnya mereka punya orang tua asuh dan juga rumah untuk bernaung. Yiyol tidak menyangka akan membesarkan mereka. Dan di sana, ia dan Anju malah berdebat cara membesarkan mereka seperti perdebatan suami istri untuk masa depan anak-anaknya. Yiyol pun lega, setidaknya ia akan terus bersama Anju hingga 10 tahun ke depan demi merawat anak-anak tersebut. Lalu di sana Anju bertanya, jika ia mendengar Yiyol berniat untuk pergi jauh. Awalnya, Yiyol memang berniat pergi setelah Hong Minjik memintanya. Tetapi karena orang yang bisa melindungi Anju tiada, ia pun berniat tetap berada di sisi Anju dan menjaganya. Jadi, ia berkata kepada Anju, untuk sementara ia akan tetap berada di sini. Sementara itu, Herim mulai merasa ada sesuatu yang aneh di antara Yiyol dan Anju. Ia memang sudah tahu bahwa keduanya dekat, namun ada kejanggalan yang terus mengganggu pikirannya. Sesuatu yang harus ia tanyakan langsung kepada Yiyol. Herim pun menemui Yiyol di istana dan menanyakan hal tersebut. Namun, jawaban dan sikap Yiyol justru membuatnya bingung. Orang yang ada di hadapannya terasa berbeda, tidak seperti Yiyol yang ia kenal. Merasa curiga, Herim akhirnya bertanya, siapakah sebenarnya orang yang berdiri di depannya pada saat ini? Pada akhirnya, Yiyol dan Anju terpaksa mengakui bahwa entah bagaimana jiwa mereka telah tertukar. Awalnya Herim tidak percaya, namun seperti yang pernah dialami Deju,
Harry mulai menyadarinya dari cara bicara dan sikap mereka berdua. Kesadaran itu membuat Harry sedikit terpukul karena itu artinya saat ia mengungkapkan perasaannya kepada orang yang ia kira Anju, sebenarnya ia sedang berbicara dengan Yiyol dan tanpa sadar Harry malah mengungkapkan perasaannya. 고백을 해버렸네. Di istana, Daeju menyampaikan bahwa selir Seokwi ingin menemui Pangeran Yiyol. Selir Seokwi merupakan selir mendiang raja, ayah Yiyol. Saat Yiyol yang sebenarnya adalah Anju bertemu dengannya, ia terkejut menyadari bahwa selir Seokwi adalah biksu wanita yang selama ini memimpin pemberontakan. Dari penuturan Daeju, diketahui bahwa selir Seokwi meninggalkan istana setelah putranya dieksekusi oleh raja, kakak Yiyol. Anju pun akhirnya mengetahui kenapa selir Seokwi menyimpan dendam terhadap sang raja. Sementara itu di klinik, Anju yang sebenarnya adalah Yiyol dicegat oleh seorang pria bercincin hitam saat hendak pulang. Pria tersebut memintanya untuk ikut bersamanya karena malam ini akan diadakan sebuah pertemuan rahasia. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Han Songrok melaporkan bahwa para menteri di istana berada dalam keguncangan sejak kematian Hong Minjik. Selir Seokwi sebagai pemimpin pemberontakan berencana menggunakan nama Gyeoldong untuk melengsarkan raja dan menggantikannya dengan Pangeran Yiyol. Mengetahui rencana itu, Yiyol segera kembali ke istana dan mendesak Anju agar pergi jauh meninggalkan Joseon. Ia memperingatkan bahwa Gyeoldong berada dalam bahaya dan pihak pemberontak berniat menempatkan Anju di garis depan untuk melakukan pengkhianatan. Namun, Anju yang telah mengetahui segalanya menolak. Ia telah membuat keputusannya sendiri dan menentukan dengan jelas pihak mana yang akan ia ikuti. 있었구나. Anju meminta maaf karena ia tidak memberitahukan Yiyol sedari awal jika selir Seokwi yang ia temui sebagai biksu wanita merencanakan pemberontakan. Ia sudah berencana jika tubuh mereka kembali ke asalnya maka Anju akan bergabung bersama mereka sebagai Gyeoldong. Yiyol berkata, para pemberontak itu hanya memanfaatkan Anju sebagai Gyeoldong dan bersembunyi di balik namanya. Jika Anju sampai tertangkap, maka ia akan langsung dieksekusi raja, dan mereka yang bersembunyi akan tetap hidup. Anju dengan yakin berkata, ia sudah siap dengan resiko itu karena misi mereka hanya ingin melengsarkan raja dan menempatkan Yiyol untuk naik tahta. Maka menurutnya, itulah yang paling penting. Bagi Yiyol, pemikiran Anju keliru. Baginya, apapun alasannya, pengkhianatan dan pemberontakan bukanlah sesuatu yang pernah ia pelajari atau yakini. Ia tidak ingin naik tahta sebagai raja hasil pemberontakan. Yiyol memilih menyelesaikan urusan istana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan karena itu ia berharap Anju tidak berpihak kepada selir Seokwi. 내 앞에서 죽겠. Keesokan harinya di tempat penyewaan buku, seperti biasa Yiyol dan Anju kembali bertemu. Anju sempat mengira Yiyol tidak akan datang setelah pertengkaran mereka semalam. Namun kenyataannya, Yiyol tetap muncul dan mengatakan bahwa ia memiliki satu cara untuk mencegah Anju bergabung dengan pemberontakan tersebut. Yiyol mengungkapkan bahwa ia telah menuliskan nama-nama para pemberontak yang ia lihat pada malam itu. Jika ia melaporkannya kepada raja, maka mereka semua akan mati. Karena itu, jika Anju ingin mencegah pertumpahan darah, maka ia harus menolak untuk memihak para pemberontak. Yiyol pun memberi Anju waktu 1 hari untuk memikirkan keputusannya. Setelah itu, saat hendak pergi, Anju yang pada saat itu berada di tubuh Yiyol
tidak sengaja bertabrakan dengan seorang pria yang memiliki bekas luka di tangannya. Pria tersebut adalah orang yang sebelumnya hendak menggali makam Gildong palsu. Merasa curiga, Anju memutuskan untuk mengikutinya. Ternyata, pria itu pergi ke rumah kepala sekretaris kerajaan Im Sahyong. Dan diketahui bahwa pria itu merupakan penjaga keluarga tersebut. Anju pun mulai mempertanyakan keterkaitan Im Sahyong dengan kasus Gildong palsu. Semua ini bermula dari kematian Inspektur Kim Dok-han yang sebelumnya menjebak Gildong agar dicurigai sebagai tersangka. Gildong palsu memang tertangkap, namun ia berakhir tewas terkena panah dari seseorang dan Anju yakin pelakunya adalah penjaga keluarga Im. Hal itu berarti pembunuh Inspektur Kim Dok-hwan adalah Im Sahyong. Jika Im Sahyong sampai membunuh sang inspektur, maka pasti ada rahasia besar yang disembunyikan oleh Kim Dok-han. Karena itu, Anju berencana untuk masuk secara diam-diam ke rumah keluarga Im. Namun, saat berhasil masuk, Anju justru menemukan selir gemnok yang tergantung dengan seutas tali. Ia pun segera menyelamatkan selir tersebut dan membawanya pergi dari sana. Tetapi aksinya malah ketahuan oleh Jae. Jae terkejut ketika mengetahui bahwa ayahnya telah menyekap selir raja. Tanpa melakukan perlawanan apapun, Jae akhirnya mengizinkan Yeol yang sebenarnya adalah Anju untuk membawa selir gemnok pergi dari rumah keluarganya. Sementara pada malam itu di klinik, dua tabib wanita diminta untuk mengobati kaki para Gisaeng yang mengalami kelelahan parah setelah menari tanpa henti di kediaman raja. Yeol yang pada saat itu berada di dalam tubuh Anju merasa tidak pantas melihat kaki para wanita. Ia berniat kabur, namun rekannya memaksanya untuk tetap bekerja karena tidak ada tabib lain yang bisa membantu. Dengan terpaksa, Yeol pun mengobati para Gisaeng sambil menahan rasa malu. Di sisi lain, Gemnok akhirnya kembali ke istana. Ia langsung menuju kamar raja dan membuang dupa yang biasa digunakan oleh raja. Ia mengungkapkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah mengetahui perbuatan Im Sahyong, raja segera memanggil kepala sekretarisnya itu. Raja benar-benar murka dan ia langsung menyuruh Sahyong untuk duduk di kursi singgasananya. Di sana, raja membidik Sahyong dengan panahnya. Raja tidak percaya bahwa Sahyong ternyata berniat menguasai kerajaan dengan menipunya selama ini. Kali ini, raja tidak berniat mengampuninya dan berencana untuk langsung mengeksekusinya. Namun di sana, Sahyong justru tertawa. Ia mengejek raja karena dianggap tidak kompeten. Ia berkata bahwa hanya dirinya yang menginginkan raja tetap duduk di singgasana. Sementara para menteri dan rakyat sebenarnya membenci raja. Ia bahkan menunjuk tangan raja yang bergetar sebagai tanda ketidakmampuannya. Sahyong mengancam, jika raja tidak membuatnya untuk terus berada di sisi raja, maka seluruh Joseon akan segera menyaksikan raja mereka yang dianggap gila. Tidak mampu membalas kata-kata Sahyong, ditambah dengan kondisi raja yang sedang linglung dan kecanduan obat, raja akhirnya hanya memerintahkan para pengawal untuk mengikat Sahyong, Gemnok, dan juga seorang Gisaeng bernama Noul. Sementara itu, Anju menceritakan kepada Yeol tentang peristiwa malam sebelumnya saat ia menyelamatkan selir Gemnok dari rumah keluarga Im Sahyong. Namun, Yeol tidak terlalu mempedulikannya. Yang ia pikirkan saat ini hanyalah satu hal, jawaban dari Anju. Apakah Anju akan bergabung dengan pemberontakan atau tidak? Anju beralasan bahwa satu hari tidak cukup baginya untuk memutuskan. Terlebih lagi, tubuh mereka masih tertukar. Anju berharap Yeol mau membahas persoalan ini setelah mereka kembali ke tubuh masing-masing. Di kediaman raja,
kemarahan raja kembali memuncak. Ia memerintahkan para Gisaeng untuk terus menari tanpa henti. Kata-kata Im Sahyong terus terngiang-ngiang di kepalanya. Begitu pula ucapan dari Enju, putri Hong Minjik. Malam itu, raja menyuruh para Kasim memanggil Enju. Enju yang sebenarnya adalah Yiyol terkejut melihat kondisi para Gisaeng yang tampak sangat menderita di kamar kakaknya. Ia pun bertanya mengapa raja memanggilnya. Sambil terus minum-minum, raja menjawab bahwa ia hanya ingin melihat ketulusan dari putri Hong Minjik. Tidak tahan melihat raja dalam keadaan seperti ini, Yiyol sebagai pangeran agung yang berada di tubuh Enju memberanikan diri memberikan nasihat. Ia berkata bahwa raja seharusnya lebih mendengarkan penderitaan rakyat di luar istana daripada mendengarkan para penjilat. Karena itulah tanggung jawab seseorang yang duduk di atas tahta. Namun raja hanya tertawa dan kembali memerintahkan para Gisaeng untuk terus menari. 의녀님, Melihat para Gisaeng menari tanpa henti dan raja tidak peduli, Yiyol memutuskan untuk menculik wanita-wanita yang ada di kamar raja. Hal pertama yang harus Enju lakukan sebagai Yiyol adalah memberitahukan hal ini kepada Ibu Suri dan juga Ratu. Beruntung, Ibu Suri dan Ratu bersedia membantu rencana tersebut. Jika sampai ada masalah, katakan saja bahwa semua ini adalah perintah dari mereka. Ibu Suri kemudian memerintahkan dayang-dayang untuk menyiapkan beberapa pakaian pelayan istana. Sementara Ratu mencampurkan obat tidur ke dalam makanan raja, juga makanan Kasim dan dayang yang berjaga di kamar raja. Setelah mereka semua tertidur, Enju yang berada di tubuh Yiyol segera menyuruh seluruh Gisaeng itu untuk melarikan diri. Mereka lalu mengenakan pakaian dayang istana dan bergegas keluar dari istana bersama Enju yang sebenarnya adalah Yiyol. Namun, tidak lama kemudian, raja tiba-tiba terbangun dan mendapati semua penarinya telah menghilang. Ia pun murka dan segera memerintahkan pasukannya untuk mengejar mereka. Di kota, saat raja dan pasukannya hampir menyusul para Gisaeng, mereka tiba-tiba dicegat oleh Herim yang sebelumnya telah dimintai bantuan oleh Yiyol. Berkat bantuan Herim, waktu berhasil ditahan sehingga para Gisaeng dapat mencapai dermaga. Meski begitu, mereka masih kalah cepat dari raja dan pasukannya. 적, 불! Anak-anak panah yang dilemparkan oleh pasukan raja hampir mengenai mereka. Namun, para Gisaeng itu terus berlari menuju kapal tanpa rasa takut. Bagi mereka, mati di tempat ini lebih baik daripada harus terus menari tanpa henti di kamar raja. Pada saat itulah, Gildong alias Enju yang pada saat ini berada di tubuh Yiyol muncul dari balik bukit. Ia memanah satu persatu anak buah raja, hingga para Gisaeng dan Yiyol berhasil naik ke atas kapal dan lolos dari kejaran. Raja tentu tidak menerima hal itu. Ia memerintahkan pasukannya untuk terus mengejar dan membunuh para Gisaeng. Namun kemudian Gildong mengirimkan pesan kepada raja. Jika raja terus mengejar para wanita itu, maka panah berikutnya akan menembus jantung sang raja. Saat itu, raja yakin bahwa pengirim pesan tersebut adalah pembunuh yang selama ini ia cari. Pemanah misterius yang mampu menyerang dari jarak jauh. Raja tidak dapat menerima kekalahan ini. Ia sadar bahwa ia memang membutuhkan bantuan dari kepala sekretaris Im Sahyong. Sehingga ia pun memerintahkan para pengawal untuk membawa Sahyong menghadapnya. Sementara itu, para Gisaeng berhasil selamat dan untuk sementara waktu bersembunyi di Gujilmek. Meski demikian, mereka masih diliputi kekhawatiran karena Noul masih berada di istana. Karena itu, Yiyol pun meminta Decu untuk segera mencari tahu apa yang terjadi kepada Noul. Dalam perjalanan pulang,
Daichu bertanya kepada Yiyol mengapa ia dan Enju bisa saling bertukar tubuh. Yiyol yang pada saat itu berada di tubuh Enju mengaku bahwa ia sendiri tidak mengetahui alasannya. Namun, Yiyol merasa setiap kali saat Yiyol atau Enju dalam bahaya, mereka tiba-tiba bertukar. Tetapi ini masih spekulasi dari Yiyol saja. Keesokan harinya saat bertemu di penyewaan buku, Enju mengatakan kepada Yiyol bahwa ia tetap akan berpihak kepada para pemberontak. Dahulu, ia mengira langit tidak pernah mendengarkan doa dari rakyat Joseon. Namun, setelah hidup sebagai seorang pangeran, Enju menyadari bahwa bukan langit yang tidak mendengarkan doa mereka, melainkan orang yang duduk di atas tahta yang tidak peduli pada penderitaan rakyat. Seperti yang Yiyol ketahui, dalam kehidupan seperti ini, orang seperti Enju hanya bisa bertahan hidup sebagai pencuri. Namun, Yiyol merasa Enju keliru. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Enju terus hidup sebagai pencuri. Setelah itu, Yiyol yang berada di tubuh Enju pergi menemui selir Seokwi. 이 몸이 세상을 만들 겁니다. Sementara itu, Im Sahyong kembali ke istana. Raja memberikannya kenaikan pangkat sebagai penasehat negara kiri. Pada saat yang sama, seseorang meminta Pangeran Yiyol untuk segera menemui seorang utusan dari kerabat kerajaan. Anehnya, utusan tersebut dikabarkan berada di sebuah tebing. Setibanya di sana, Yiyol yang sebenarnya adalah Enju tiba-tiba diserang, dibunuh, dan dilemparkan dari tebing. Pada saat itulah tubuh Enju dan Yiyol tiba-tiba kembali bertukar. Dugaan Yiyol pun terbukti. Setiap kali salah satu dari mereka berada dalam bahaya, tubuh mereka kembali tertukar. 안 돼.